Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, luaskan bersama-sama, jabarkan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita bersama-sama belajar ya, karena kami bukan guru ya. Kita belajar sama-sama ya. Kami judul tiket ma'rifat, karena memang tiket untuk mendapatkan ma'rifat itu sangat amat susah. Akan tetapi setelah sampai, bahagia tiada batas, atau upahnya itu enggak ada takarannya ya. Upahnya itu tidak ada takarannya ya, karena memang yang nakar enggak ada, enggak bisa menakar. Jadi berapa derajat enggak bisa ditakar ya. Nah, pertama, untuk mendapatkan tiket ma'rifat, pertama, syarat mendapatkan tiket makrifat wajib tafakur. Nah, ini kami sistem penjabaran. Tafakur ada di awal, tafakur ada di akhir. Tafakur itu artinya seseorang sebelum berholwat, berriyadhah, berinfirad, beriktikaf, bersemadi, bersemedi, bermeditasi atau berhening, terus tafakur, itu rata-rata sebelum melakukan ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu mikir dulu, berpikir dulu, makanya yang disebut tafakur. Setelah selesai ini, baik bukan selesai total, tiap malam selesai, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang sampai pagi ya. Tapi kalau untuk pemula 1 jam atau setengah jam, nanti selesai itu kan pasti mikir. Nah, mikir itu tafakur ya. Jadi sebelum melakukan ini, bertafakur dulu, berpikir. Ini syarat untuk melepas kemelekatan yang ada di dalam diri masing-masing. Ya, karena kalimatnya di sini di dalam diri masing-masing. Berarti ini luas ya. Saya sampaikan di dalam diri masing-masing, berarti luas. Mohon diluaskan ya. Ini mohon dibuka di aplikasi Al-Quran ya. Kami sudah ngirim di beberapa subscriber yang sudah di WA ya, sudah ada daftar di WA, itu pada kaget. Orang yang sering melakukan ibadah seremoni ya, orang yang sering melakukan ibadah seremoni bertahun-tahun, kalau membaca ayat ini, tapi artinya loh, bukan Arabnya. Kalau tulisan Arabnya nanti bingung, nggak tahu. Surat Al-Anfal ayat 35, baca artinya ya, ngikutin negara masing-masing, ngikutin daerah masing-masing, bahasa artinya. Jangan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya bertahun-tahun nggak bakalan ketemu. Tapi kalau dibaca artinya, ini pasti rata-rata bergejolak. Karena kalimatnya kiamat atau qiyamah. Qiyamah itu artinya berdiri, siap ditegakkan. Kalau ditegakkannya kebenaran hukum yang disebut dinul haq, itu pasti gejolak. Kiamat ya, kiamat itu berdiri terus gejolak. Gejolak di dalam jiwa masing-masing ya.
Gejolaknya berapa tahun, berapa lama, tergantung posisi pada waktu melakukan ibadah seremoni. Ya. Kalau ibadah seremoninya diyakini sampai 100%, di saat membaca, artinya surat Al-Anfal ayat 35, mohon dicatat surat Al-Anfal, belibet karena kami pernah ngeblank ya. Al-Anfal ayat 35, rata-rata pasti, aduh, masa sih? Wah, nggak mungkin. Nah, kalau sampai mengatakan nggak mungkin, berarti masih nolak. Karena ini ayat Al-Quran. Mohon dicek di aplikasi Al-Quran. Pasti bergejolak. Rata-rata nggak mungkin gejolak cuman sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak mungkin. Kami sendiri gejolak mengalami ini karena kan kami dulu seremoninya jos. Saya ibadah seremoninya benar-benar dilakukan. Kalau nggak melakukan takut, nanti dosa. Nanti kalau nggak melakukan kamu dosa, kalau melakukan dapat pahala. Setelah tahu inilah, kalau yang masih di sini terekam dosa pahala. Di saat membaca ayat ini, isinya, maknanya ya, jangan bahasa Arabnya, nanti nggak ketemu. Artinya, bergejolaknya rata-rata lebih dari 1 tahun. Antara percaya dan tidak. Jadi, kalau mau mempercayai ayat ini, saya harus meninggalkan seremoni. Harus meninggalkan ibadah seremoni. Sedangkan ibadah seremoni kita sudah sering terlihat. Oh, si itu rajin. Di saat mau meyakini Al-Anfal ayat 35, berarti sudah tidak seremoni lagi. Disitulah gejolak. Karena takut nanti akan dikatakan murtad, dikatakan kafir, dikatakan musyrik, dikatakan sesat. Itu pasti. Karena manusia kalau mau melewati ini, kalau mau tirakat yang ini, pasti ujiannya sangat berat. Karena apa? Hadiahnya sangat amat besar sampai tidak ada ukurannya berapa derajat. Nggak ada ukurannya. Nggak ada yang bisa ngukur berapa derajatnya seseorang yang sudah wusul. Atau fana. Atau liko. Atau mati sak jerone urip. Mati sak jroning urip atau suwung. Nah, ini syarat untuk melepas kemelekatan. Ya, mohon dicatat. Al-Anfal ayat 35, mohon dicatat, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran. Ya. Ini adalah 3 ayat untuk melepas kemelekatan. Ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ya, ayat 256. Kalimatnya dilihat, la ikroha fiddin. Nah, ini kami, kenapa sih kok ini nggak dibaca? Mohon dibaca, dibuka ya, dibuka. Kode etik. Jangan memaksa seseorang
untuk memeluk agama. Ya. Kalau di bawahnya itu ada kalimat agama Islam di bawahnya, tapi di atasnya kalimatnya la ikroha fiddin. Jangan memaksa seseorang untuk masuk memeluk agama. Agama apa aja? Orang di situ kalimatnya din. Agama itu ya ageman, tuntunan, aturan. Nah itulah, nanti diluaskan lagi. Ya, berarti kalau ada orang, ayo pahalanya besar. Kalau kan saya nggak maksa, tapi kalau sudah ngajak sampai lebih dari 3 kali, ya itu masuk kategori maksa. Ya, ini Pak Azam juga maksa ya, suruh kholwat. Kalau kami maksa kholwat, saya nggak ngomong pahalanya berapa derajat. Bahagia tiada batas. Ya. Lah karena kalau kami ngajak ini sama juga ngajak bersyahadat. Rukun Islam yang pertama itu syahadat, bersaksi, bukan mengucapkan, bukan gawam, bukan kul. Asyhad, saya bersaksi, aku bersaksi, berarti melihat, bukan bukan menggerambiang. Apa nih bahasa menggerambiang ya apa ya? Kayak bahasa Indonesia menggerambiang apa ya? Nah, mohon diluaskan. Ya, kan kami pernah ngeblank karena rata-rata kalau sudah ngalamin ini sampai kepada usul fana liko mati sajroning urip atau suwung, pasti ngeblank. Videonya sudah ada tentang kami 3 bulan ngeblank. Ngeblanknya ada yang sampai 8 bulan, ada yang sampai 8 tahun, ada yang sampai sekarang masih ngeblank. Ya itu yang disebut ciri-ciri wali jadab atau majidub. Ya mohon. Surat Al-Baqarah yang ayat 286, Gusti Allah tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Kita luaskan, Gusti Allah itu tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Berarti kita langsung berpikir, ibadah seremoni yang membebani hambanya berarti itu bukan perintah ahad, tapi perintah wahid. Nah ini diluaskan lagi, perintah ahad dan perintah wahid. Mohon diluaskan. Ya kalau kesini sih sudah paham ya, karena ada kode etik. Ya, kalau 3 ayat ini sudah nempel tiap hari ditafakuri, ya saya tambah nih, ditafakuri, ini 3 ayat ini ditafakuri, tapi mohon artinya, jangan bahasa Arabnya karena nggak ketemu nanti susah ya. Artinya dibolak-balik terus, nanti di sini aja udah ketemu, sehingga setelah selesai ya, setelah ini dianggap selesai, netral. Nah, kalau sudah netral ini ya, ini adalah penetralan fase-fase awam. Ayat ini secara ilmu pembacaan, pengucapan, pengkajian, ini untuk menetralkan keakuan kemelekatan yang bertahun-tahun sudah melekat. Setelah netral, sehingga di saat membaca surat Al-Baqarah 115, ini membaca yang maksud di sini adalah melihat artinya. Jangan membaca bahasa Arabnya, nanti nggak ketemu. Dibaca artinya. Di sini
berbunyi kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah. Kalau tulisan wajhu jangan cuma wajah, wujudnya, bentuknya, tajalinya, ciptaannya, modelnya. Mohon diluaskan. Kalau ini sudah dilewati, ini mulai diyakini. Enggak bertolak belakang, enggak nolak. Karena ini adalah ayat untuk memuntahkan, atau kalau dalam bahasa umumnya menghancurkan gunung-gunung, pemahaman yang sudah segede gunung. Ibaratnya pemahaman yang sudah segede gunung itu hancur luluh, rontok. Adanya di sini. Itu gejolak yang sangat amat pedih perih. Ya. Daripada nanti gejolaknya di saat sakaratul maut lebih pedih. Makanya kami sudah bikin video. Sakaratul maut bagi orang pedih, sakaratul maut bagi manusia sedang, sakaratul maut bagi insan kamil nikmat. Sudah ada videonya. Ya, di saat ini sudah ditafakuri, ya, ditafakuri, sudah padang, sudah terang, sudah jelas. Nah, Al-Baqarah 115, 156. 156-nya mengatakan sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Jangan hanya orang saja. Karena di situ keterangannya bukan sesungguhnya manusia itu berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, bukan. Di situ kalimatnya sesungguhnya berasal dari Gusti Allah, berarti semua. Karena huruf innanya itu panjang. Sudah ada sebenarnya videonya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu panjang. Itu berarti universal. Siapa saja, apa saja berasal dari Gusti Allah. Kalau orang bilang katanya apa saja, semua apa saja yang ada di langit, di bumi itu tajalinya. Silakan diluaskan. Ini akan menerima. Karena ini kenapa saya selalu jejer. Ini yang 115-nya kemanapun kamu menghadap. Di sini asalnya. Menghadap ke sana asalnya. Menghadap ke sana asalnya. Ibarat ciptaannya, tajalinya, wujudnya, bentuknya, modelnya. Kalau ayat ini sudah dipelajari, sudah menggoncangkan jiwa, bahkan sudah merontokkan seluruh pemahaman, menghilangkan, menghapus, baru ini diterima. Karena rata-rata kalau ini belum dibaca, belum dipahami, artinya ya mohon dibaca artinya. Kalau ini belum dibaca artinya, ini akan ditolak ayat. Padahal ini ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas. Ini juga ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas. Ini juga muhkamat, ayat yang sangat jelas. Ini juga muhkamat, ayat yang sangat jelas. Artinya tidak ada kiasan. Ya, atau dalam bahasa umumnya ayat blokosuto, ayat yang blak-blakan. Ya. Ali Imran, ya, surat Ali Imran 109 juga muhkamat, ayat blokosuto. Ya kalau sudah ahad mah, bagi orang yang sudah usul, sudah fana, sudah liko, sudah mati sakjroning urip, sudah suwung, semua ayat Al-Qur'anul Karim itu muhkamat, jelas. Kalau yang sudah melewati ini, kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, semedi, meditasi, hening, tafakur, itu rata-rata
sudah tahu bahwa Al-Quran itu bukan mutasyabihat, tapi semuanya muhkamat. Karena mutasyabihatnya sudah dikasih tahu lewat yang ini. Ini kan hasil, ini proses. Nah, untuk mendapatkan proses ini, ya, ayat ini dipelajari dulu. Dipelajari dulu. Jangan minta instan. Di sini aja, ini gejolaknya bisa setahun, bisa 2 tahun. Gejolak dulu di sini. Kami pernah mengalami gejolak lama. Ya, semalam juga ada yang telepon, iya saya gejolak juga Pak. Iya, sama harus. Karena kalimatnya tentang kiamat di Al-Quran itu berapa surat. Tapi pikirannya kiamat itu hancurnya dunia. Kiamat itu artinya berdirinya hukum Tuhan. Berdirinya hukumnya Gusti Allah itu pasti gejolak. Tentang video tentang kiamat sudah ada, ya. Al-A'raf ayat 172 ini termasuk, kalau yang belum ngalamin ini, belum tirakat ini, pasti ini mutasyabihat. Ya, mohon dicatat ini, mohon. Karena kalau sudah ini sudah bahagia tidak batas ukuran derajatnya, nggak ada yang bisa ngukur, ya, nggak ada yang bisa ngukur. Ya, mohon. Surat Shad ayat 72 ini sebenarnya juga bukan mutasyabihat. Ya, kalau yang sudah ahad mah nggak ada yang mutasyabihat, adanya muhkamat semua. Akan tetapi kita disuruh, mohon, ini tentang roh, ini tentang kesaksian, ya. Di alam rahim semua manusia sudah bersaksi. Nih, mohon disimak, mohon dicek. Surat Shad ayat 72 ini tentang ruh. Surat Qaf ayat 16 ini tentang ahad. Tentang ahad. At-Taubah ayat 40 ini kalau kemanapun ini ya, ini adalah latasan, ya. Berarti kalimatnya Gusti Allah bersama kita. Yang mana bersama kita? Yang seperti apa bersama kita? Di saat At-Taubah ayat 40 berarti harus memahami surat Qaf ayat 16. Karena ini antara ahad dan wahid. Antara ahad dan wahid. Ini ayat, ini wahid, ya, ini wahid, ini ahad. Ini kesatuan, wahid menjadi ahad. Ini wahid menjadi ahad. Ini yang 115 wahid di sini jadi menjadi ahad. Ini ahad, ini ahad, ini ahad. Jadi ribet kan? Akan tetapi kalau orang yang sudah melewati ini, semuanya rata-rata sudah mengahad, sehingga ayat yang 30 juz itu akan padang jimbrang wulane bunder. Nah, itu judul videonya ada di Arif Bila. Itu peribahasa kan, padang wulan wulane bunder. Nah, itu peribahasa, itu sangat amat luas. Artinya kita sudah memahami lingkup bulan, ya, lingkup bulan, karena 30 hari menjadi kalimat 30 juz itu adalah filosofi kiasan yang amat sangat dalam sekali banget, ya. Kalau ada orang mengatakan
saya melihat Tuhan, pasti dianggap murtad. Murtad bukan ekstrim, videonya sudah ada ya. Melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir, videonya sudah ada.